Perkenalkan, nama saya Reza Ferdiansyah Fajri Sukwati. Seperti yang sudah ada dalam slide, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada dalam mata kuliah matematika diskrit, yaitu teori graf. Di sini saya baru belajar, sama-sama belajar, dan saya di sini mengerjakan video ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UTS dari mata kuliah matematika diskrit. Langsung saja kita mulai untuk materinya. Dalam teori graf ini kita akan menemukan beberapa istilah-istilah, mulai dari graf, di mana suatu graf adalah pasangan terurut dapat dilambangkan dengan G sama dengan VE, di mana V adalah himpunan tak kosong dan E adalah suatu himpunan pasangan-pasangan tak berurut dari unsur-unsur di V. Dapat dipahami ya. Rumusnya G sama dengan VE, di mana V adalah himpunan tak kosong dan E adalah suatu himpunan pasangan-pasangan tak berurut dari unsur-unsur di V. Himpunan E mungkin saja kosong. Jadi kan himpunan E adalah suatu himpunan pasangan-pasangan tak berurut dari unsur-unsur di V. Juga himpunan E mungkin saja kosong. Lalu unsur-unsur di V disebut titik vertex dan unsur-unsur di E disebut sisi edge. Jadi istilahnya atau dapat disebutkan kalau unsur-unsur di V itu disebut titik atau vertex dan unsur-unsur di E disebut sisi atau edge. Himpunan titik dari G dapat juga dinotasikan dengan VG, dan himpunan sisi dari G dapat dinotasikan dengan EG. Kita kan sudah tahu kalau V adalah himpunan kosong atau disebut titik, dan E adalah himpunan pasangan-pasangan tak berurut dari unsur V. Nah, di sini dapat dinotasikan himpunan titik dari G itu disebut VG dan himpunan sisi dari G dapat dinotasikan sebagai EG. Jadi VG itu nanti himpunan titik dari G dan EG adalah himpunan sisi dari G. Biasanya titik direpresentasikan sebagai titik, sedangkan sisi direpresentasikan sebagai garis yang menghubungkan titik-titik. Itu nanti ada di contoh. Jadi kalau titik itu nanti pada gambar direpresentasikan sebagai titik, sedangkan sisi dicontohkan atau direpresentasikan sebagai garis yang menghubungkan dari titik-titik. Untuk garis ini dapat berbentuk garis lurus atau kurva. Lalu di sini ada istilah orde dan ukuran. Banyaknya titik pada graf disebut orde, sedangkan banyaknya sisi pada G atau graf G misalnya kurang ya, maaf. Jadi maksudnya gini. Orde itu adalah banyaknya titik pada suatu graf G, sedangkan ukuran atau size itu adalah banyaknya sisi pada G. Dapat dipahami ya. Jadi kalau orde itu jumlah dari titik pada graf G, sedangkan ukuran adalah banyaknya sisi pada graf G. Suatu graf dikatakan hingga jika himpunan titik maupun himpunan sisinya hingga. Suatu graf dengan hanya satu titik dikatakan trivial, dan semua graf-graf lainnya dikatakan non-trivial. Jadi kalau ada suatu graf bagan graf atau graf G yang hanya memiliki satu titik dinamakan trivial, dan selainnya satu titik misalkan 2, 3, 4, 5 itu disebut non-trivial.
Oke, langsung kita ke contohnya aja. Contoh pertama, di sini ada suatu gambar graf G. Dapat kita lihat beberapa titik, beberapa garis. Yang ini disebut titik, di sini disebut titik, titik, titik. Lalu di sini adalah garisnya. Kita tadi representasikan kalau titik itu V atau vertex. Kalau garis itu yang menghubungkan dua titik, yaitu EJ. Dapat dipahami ya? Ini sebenarnya bisa bebas sih, mau V1-nya di sini, V2, V3, V4, yang penting kan nanti punya titik masing-masing di dalam graf G ini. Di sini contoh saja, di sini V1 atau titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Garis 1 yang menghubungkan V1 dengan V2, garis 2 yang menghubungkan V1 dengan V3, lalu ada R3 yang menghubungkan V1 dan V5. Sudah paham di situ ya? Gampang sebenarnya kalau dasarnya ya, kalau misalkan lanjutannya saya belum terlalu mempelajari. Nah, oleh karena garis di graf ini sudah terlihat, itu kita dapat menyimpulkan seperti ini. VG atau V dari G itu ada apa aja? Ada V1, ada V1, V2, V3, V4, dan V5. V1, V2, V3, V4, dan V5. Sedangkan EJ dari garis dari G itu ada V1, V2, V1, V2, V1, V3, V1, V3, lalu V1, V5, V2, V3, V1, V5, mana V2, V2, V3, seperti itu. Bisa juga disingkat, karena ini menghubungkan dua titik, kita dapat sebutkan dengan istilah E atau EJ sebagaimana penjelasan yang tadi ya. Jadi E atau EJ itu adalah garis yang menghubungkan dua titik. Nah, E1 menghubungkan apa? V1 dengan V2. E1, V1, V2. Lalu E2 menghubungkan apa? E2, V1 dengan V3. Lalu E3 menghubungkan antara titik V1 dengan V5. E3, V1 dan V5, dan seterusnya seperti itu. Lalu di sini di gambar graf G ini dapat disimpulkan bahwa orde dari G adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, orde itu adalah titik ya, titik dari graf G. Ukuran dari graf G ini kurang ya, maaf. Ukuran dari graf G ini adalah 6. Ukuran itu tadi adalah sisinya ada berapa? 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Itu baru penjelasan orde dan ukuran. Lanjut. Di materi selanjutnya ada istilah adjacent dan incident. Adjacent dan incident. Oke. Jika X dan Y adalah titik di G, dikatakan X bertetangga atau adjacent dengan Y jika suatu sisi di antara X dan Y. Berarti paham ya, jika X dan Y adalah titik di G, kalau X dan Y adalah titik, itu bisa dikatakan bertetangga. X itu bisa dikatakan bertetangga dengan Y jika terdapat satu sisi di antara X dan Y. Lalu sisi ini dapat dinotasikan dengan XY. Lalu jika E adalah suatu sisi di antara X dan Y, kita katakan X dan Y adalah titik-titik ujung dari E. Jadi nanti kalau ada titik X dan Y, lalu ada sisi yang menghubungkan E, kita dapat katakan bahwa titik-titik ujung dari garis E itu adalah X dan Y. Selanjutnya kita katakan suatu titik X terkait insiden dengan suatu sisi E.
Jika X adalah suatu titik dari E, kita katakan suatu titik terkait dengan suatu atau insiden dengan suatu sisi. Jika X adalah suatu titik ujung dari E. Kita juga dapat mengatakan suatu sisi E terkait insiden dengan suatu titik X. Ketika X adalah suatu titik ujung dari E. Dua sisi E dan X bertetangga adjacent jika ada suatu titik yang merupakan titik ujung dari E dan F. Ini sama saya juga. Kalau di materi atau penjelasan memang agak sedikit susah ya, tapi kalau sudah masuk ke contoh itu mungkin lebih mudah. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini saya pakai gambar graf yang tadi ya, graf G yang tadi, titik-titiknya juga masih sama, lalu titik atau vertexnya juga masih sama, edge atau sisinya juga masih sama. Kita pakai istilah adjacent dan incident ya. Di mana V1 dan V2 itu bertetangga. Oke, V1 dengan V2 itu bertetangga. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan satu sisi. V1 dan V4 tidak bertetangga karena tidak dihubungkan dengan satu sisi. Tapi V1 bertetangga dengan V3 karena dia satu sisi, yaitu E2. Dapat dipahami ya. Yang pertama ini V1 dan V2 bertetangga atau adjacent karena V1 dan V2 dihubungkan dengan satu garis, yaitu S1. Sedangkan contoh lagi soal V1 dan V4 tidak bertetangga karena dia atau mereka V1 maupun V2 tidak dihubungkan dengan satu garis yang sama. Dapat dipahami? Mudah kalau misalkan sudah ada contohnya. Di sini V1 dan V2 merupakan titik-titik ujung dari S1, benar. V1 dan V2 adalah ujung dari garis S1. S1 ini kan garis, ujungnya itu V1 dan V2. Lalu contoh lagi E2, garisnya mana? Ini titiknya V1 dan V3. Lalu contoh lagi E3, garis E3, titiknya V1 dan V4. Seperti itu. Lalu V1 terkait insiden dengan E1. V1 terkait insiden dengan E1. V1 insiden dengan E1. Karena merupakan atau salah satu dari titik ujung dari S1, betul? Ya, tadi insiden itu dikatakan kalau salah satu titik dari garis adalah titik ujungnya. Jadi di sini V1 insiden dengan S1 karena V1 merupakan titik ujung dari S1. Sama seperti V2 adalah titik ujung dari S1. Jadi terkait atau insiden dari S1. Lalu seterusnya E2 merupakan V1 merupakan V1 terkait atau insiden dengan E2, V3 terkait atau insiden dengan E2 dan lainnya. Bisa dilihat di contoh ini. V3 tidak terkait insiden dengan S1. V3 mana? V3 di sini, S1 di sini. Kenapa tidak insiden atau tidak terkait? Ya karena tidak nyatu. Jadi titik garis dari S1 itu ujungnya V1 dan V2. V3 bukan. V3 tidak termasuk atau tidak dalam titik ujung dari S1, melainkan dia titik dari E2. Itu. Lalu di sini E3 bertetangga dengan E6. E3 bertetangga dengan E6. Kenapa? E3 bertetangga dengan E6. Bertetangga itu diistilahkan karena salah satu ujung dari garis-garis E3 dan E6 itu adalah titik garis yang sama.
Paham ya? Jadi E6 punya titik garis di ujung, salah satu ujung itu ada V5 dan V3, ada V5. Lalu E3 punya V1 dan V5. Mereka E3 dengan E6, garis E3 dengan E6 masing-masing punya titik ujungnya sama, yaitu V5. Contoh lagi, E5 dengan E6 itu bertetangga dengan E5 bertetangga dengan E6 karena salah satu titik ujungnya yaitu V3 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada loop, link, dan graf sederhana. Ini adalah istilah terakhir yang bisa saya jelaskan ya. Untuk loop itu adalah suatu sisi dengan titik-titik ujung yang identik atau sama, dikatakan loop. Jadi kalau ada suatu sisi dengan yang sama atau identik dikatakan loop. Suatu sisi dengan titik-titik ujung yang berbeda disebut link. Suatu graf dikatakan sederhana jika tidak memuat loop dan tidak ada dua link yang menghubungkan pasangan-pasangan titik yang sama. Oke. Simpulannya tadi, loop adalah suatu sisi dengan titik-titik ujungnya identik atau sama. Jadi titik ujungnya sama tuh, dari ujung ke ujung masing-masing sama. Itu loop. Kalau suatu sisi dengan titik ujung yang berbeda disebut link. Link itu bisa disebut juga garis tadi ya, kalau dijelaskan di contoh. Lalu suatu graf dikatakan sederhana jika tidak memuat loop dan tidak ada dua link yang menghubungkan pasangan titik yang sama. Seperti contoh yang sebelumnya tuh, itu adalah sederhana karena tidak memuat loop dan tidak ada dua link yang menghubungkan pasangan titik yang sama. Karena masih garis-garis biasa yang isinya baru V atau vertex dan E atau J. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, di sini gambar agak berbeda dengan yang tadi ya. Kita ada tambahan sedikit. Dan di sini bisa kita lihat loop dan link. Loop itu adalah ujung-ujung titiknya sama. Benar sih, maaf. Suatu sisi dengan titik-titik ujung yang identik atau sama. Jadi titik ujungnya itu dua-duanya sama, dari ujung ke ujung itu sama. Kalau loop yang mana? Yang ini. Jadi dia ujungnya itu V5 lalu V5 lagi. Itu titiknya ada dua, sama-sama V5. Itu tidak seperti yang lain. Ini E6 V1 dengan V5. Tapi kalau loop seperti memutar ya, memutar lalu balik lagi ke titik yang sama, ini disebut loop. Lalu tadi maaf, suatu sisi dengan titik ujung yang berbeda disebut link. Oh, maaf. Nah, selanjutnya di sini di gambar ini dapat dijelaskan lagi ya. Untuk ini disebut graf yang tidak sederhana. Graf yang sederhana kan tidak memiliki loop dan tidak ada dua link yang menghubungkan pasangan titik yang sama. Sedangkan gambar yang baru saja kita lihat tadi adalah gambar graf G yang tidak sederhana karena memiliki loop dan ada dua link yang menghubungkan pasangan titik yang sama. Nah, dua link yang menghubungkan pasangan titik yang sama itu ada di contoh ini, yaitu sebelah sini. E3 dengan E4 memiliki titik ujung yang sama, yaitu V2 dengan V3. Maka dari itu, gambar graf G ini, graf G1 ini tidak termasuk graf sederhana karena memiliki loop dan memiliki dua link yang dihubungkan oleh titik-titik yang sama seperti E3 memiliki V2 dengan V3 sebagai titik ujungnya
sedangkan M4 memiliki V2 dengan V3 sebagai titik-titik. Oke, dapat dipahami, dan ini adalah rinciannya. E3 dengan M4, E3 garis ketiga atau EC3 atau link 3 memiliki V2 dengan V3, lalu E4 memiliki V2 dan V3. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan yang saya jelaskan, mungkin Pak dosen lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.